Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita bersama-sama mau membahas di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-19 sampai ke-34. Sebelum kita mau mulai, kita mau bersatu di dalam doa, minta tuntunan Roh Kudus agar Tuhan yang akan menuntun kita, mengarahkan kita pesan yang Tuhan sampaikan buat kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Hari ini Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti pesan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 34 ini Tuhan, mengenai bagaimana kami bersikap dalam mengumpulkan harta, bagaimana kami bersikap dalam kekhawatiran kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh terangi pikiran kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita mau mendengarkan Injil Matius pasal ke-6 ayat ke-19 sampai ke-34 ini terlebih dahulu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Benar, Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, Guru. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran adalah dua perikop yang sangat saling berkaitan. Pada saat kita mengumpulkan harta, terkadang kita khawatir akan kehilangan harta yang sudah kita kumpulkan. Khawatir muncul juga untuk kehidupan yang akan datang. Nanti setelah kita tua, bagaimana selanjutnya.
Sehingga kita terus berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin supaya kita dalam kondisi zona nyaman. Mengenai hal kekhawatiran, seringkali menghalalkan berbagai cara untuk mengumpulkan harta, korupsi, dan sebagainya. Kata yang pertama yang dipesankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita khususnya adalah janganlah mengumpulkan harta di bumi. Pesan Tuhan Yesus tentang janganlah ini mengandung arti sebagai peringatan yang harus diwaspadai. Karena kita akan terjebak dalam hal mengumpulkan harta. Mengapa sih kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? Kalau kita baca di ayat 19 ini dikatakan, karena harta di bumi itu ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lalu arti kata ngengat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah binatang kecil-kecil yang suka makan kertas dan pakaian. Ngengat dan karat ini mengandung arti sesuatu yang merusak dan merugikan. Rumah, mobil yang bagus, barang-barang mewah, perhiasan, tidak dipungkiri bahwa semuanya itu pasti menarik. Tetapi kita harus bersikap waspada. Semuanya itu adalah fana, dapat rusak, hilang, tidak kekal. Berapa banyak orang yang hancur semangat hidupnya gara-gara kehilangan harta. Tidak hanya stres, bahkan ada yang di antara mereka sampai bunuh diri. Itu semua terjadi karena mereka tidak siap menghadapi kenyataan bahwa harta di dunia adalah fana. Biasanya alasan mengapa kita mengumpulkan harta biasanya untuk memiliki rasa aman. Untuk hari tua kita, untuk kebutuhan anak-anak kita, dan untuk kepentingan atau keperluan pribadi. Ketika Tuhan izinkan pandemi COVID terjadi yang melanda di seluruh dunia, kita melihat bahwa banyak orang kaya menjadi miskin. Banyak perusahaan bangkrut, karyawan kena PHK. Uang dan harta tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Waktu kasus angka COVID tinggi di bulan Juni, punya uang tapi tidak bisa masuk ke rumah sakit. Nah, kejadian ini menimpa kepada teman saya. Seluruh keluarganya positif corona. Yang mengakibatkan kedua orang tuanya meninggal. Bahkan suaminya pun ikut meninggal. Nah, ini membuktikan bahwa harta dunia juga tidak bisa dibawa mati. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan mengumpulkan harta di surga? Mengumpulkan harta di surga artinya itu memberi dan menabur di dunia serta melakukan kehendak Bapa. Terus mengasihi dan menjadi garam terang di dalam dunia. Lebih berharga dan berbahagia memberi daripada menerima, sesuai firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Di situ dikatakan kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seperti yang dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kepikiran kita tentang harta terus-menerus. Bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin. Tuhan Yesus tidak mau kita terikat pada harta duniawi, terus memikirkan harta duniawi. Tetapi marilah kita terus mencari harta surgawi. Karena yang di bumi ini adalah fana, tetapi yang di surga adalah kekal. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, betapa seringnya manusia keliru. Terlebih ketika dunia zaman sekarang penuh dengan berbagai bentuk penyesatan yang sangat jauh melenceng dari prinsip kekristenan. Kita terus berpikir bagaimana konsumerisme, pemilikan barang atau harta,
untuk sebuah gengsi atau harga diri. Untuk memiliki semuanya itu dibutuhkan banyak uang, kita harus terus bekerja, kejar-kejaran memburu kekayaan tanpa henti-hentinya, tanpa rasa puas, tanpa rasa cukup. Di ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya membayangkan mata kita ditutup. Mata kita ditutup, maka ketika kita mau berjalan, kita akan meraba-raba. Tetapi kalau mata kita tidak ditutup dan kita bisa melihat, maka dengan mudahnya kita bisa berjalan. Sebenarnya bahwa kita sebagai anak Tuhan itu terangnya sudah ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kita terang kehidupan, sehingga kita dengan mudahnya berjalan di dalam terang itu. Nah, konsep seperti ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang terang yang ada di dalam diri kita ini kita tutup untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah diperintahkan Tuhan tapi kita tidak melakukannya. Sebagai contoh, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika dia melihat buah kehidupan, dia melihat buah-buah itu baik untuk dimakan. Padahal sudah ada terang dalam dirinya bahwa tidak bolehlah kita memakan buah itu. Tetapi yang terjadi adalah kebenarannya itu ditutup sehingga dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat ke-24 dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua bos. Pasti ada satu bos yang harus kita pilih. Pertanyaan adalah, Tuhan yang mana ya dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu kita masuk dalam hal kekhawatiran. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir berarti takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Nah, perasaan-perasaan ini biasanya timbul dihubungkan dengan pikiran-pikiran negatif tentang sesuatu hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Khawatir timbul karena dasar kita merasa memiliki kekurangan ataupun memiliki kelemahan-kelemahan. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pendidikan dan sebagainya yang membuat damai sejahtera hilang. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-25, di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita lihat dari ayat ini, di situ jelas bahwa kekhawatiran difokuskan kepada makanan, minuman, dan pakaian saja. Kekhawatiran adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap manusia. Tetapi hal yang tidak wajar apabila kekhawatiran yang menjadi fokus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dibelenggu dengan rasa kekhawatiran. Membuat kita susah untuk mengambil suatu keputusan. Jadi kita tidak usah khawatir, karena seperti yang dikatakan di ayat 26, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita yang lebih berharga di mata Tuhan, Tuhan pasti pelihara kita semuanya.
Dan nggak mungkin juga kita dengan kekhawatiran kita juga menambah hasta pada jalan kehidupan kita kalau kita khawatir. Segala khawatir kita tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sia-sia dan tidak berguna. Karena itu bodoh jika kita terus memikirkan kekhawatiran. Kita tidak akan membantu memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi apa yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah semuanya itu bersumber pada Tuhan kita sebagai pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat ke-7, di situ mengatakan Tuhan yang membuat miskin, Tuhan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu juga di dalam Amsal 10 ayat ke-22 berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah pun tidak akan menambahinya. Jadi semuanya bersumber kepada Tuhan sajalah. Nah, dari dua hal yang sudah kita pelajari dan kita bahas mengenai hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran, maka apa yang dapat kita lakukan sekarang ini? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah minta hikmat Tuhan seperti yang dilakukan Raja Salomo dalam 2 Tawarik 1 ayat 8 sampai ke 12, di mana Raja Salomo terlebih dahulu meminta hikmat dibandingkan dengan kekayaan dan harta benda. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah kita selalu bertanya Tuhan dan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Keluaran 19 ayat 5. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita mau tutup dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah kami terus meminta hikmat dari Engkau dan kami mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berbicara setiap hati kami ya Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.